Shalom Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, apa kabar? Saya yakin dan percaya saat ini Tuhan bersama dengan saudara. Bab itu persiapkan hati kita mau menyembah Dia bersama-sama menaikkan ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Dia layak menerima segala pengagungan kita. Bab itu berikan hatimu, penyembahanmu yang terbaik bagi Dia. Sama-sama kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Karena Engkau begitu baik, teramat baik dalam hidup kami. Dan sampai saat ini Tuhan kami boleh menikmati segala yang baik. Penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kami. Dan tidak ada alasan bagi kami untuk tidak menyembah Tuhan. Meninggikan Engkau Raja di atas segala Raja. Segala pujian kami hanya bagi Engkau Tuhan. Nama di atas segala nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berjanji sepanjang ibadah ini hanya nama Yesus yang kami tinggikan. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sama-sama bangkit berdiri dan kita akan bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganmu ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Oh, oh, ya. Yesus baik. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya.
Terpujilah namamu Tuhan. Silakan duduk. Kita akan siapkan hati kita. Lebih lagi kita akan masuk di dalam penyembahan kita. Bila hadirat Tuhan memenuhi di tempat saudara saat ini berada, kasih Tuhan memenuhi setiap kita. Engkau terlalu baik dalam hidup kami Bapa. Oh Jesus, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Aku bersyukur
Kami bersyukur Tuhan, lebih lagi. Mari sama-sama kita menyembah Dia. Apapun keadaanmu saat ini, itu tidak bisa menghalangi engkau untuk menyembah Tuhan. Oh Jesus, kami memuji-Mu, kami memuja-Mu, kami tinggikan Kau Yesus selamanya, selamanya Tuhan. Kau kami sembah, oh Yesus. Haleluya, 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 Jesus. Haleluya. Oh, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa. Oh Yesus, kami puja, kami sembah, kami agungkan Raja di atas segala raja. Oh Yesus, haleluya, oh haleluya, 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 haleluya. Hanya bagimu Yesus, oh Yesus. Murnikan setiap kami, kuduskan setiap kami, layakkan kami Bapa. Oh hadirat-Mu Tuhan mengubah setiap kami. Hadirat-Mu Yesus, itu yang kami inginkan. Datanglah sekarang, datanglah. Oh hadirat-Mu yang kami rindukan. Yesus, haleluya. Oh haleluya, sorak kemenangan. Oh haleluya, oh haleluya, haleluya. Oh Jesus, Jesus, kemenangan terjadi di tempat ini. Kaulah sumber kekuatan kami. Bagimu segala kemuliaan, bagimu segala hormat, bagimu segala pujian kami. Oh layak Kau, layak, layak disembah, layak dan layak. Oh Jesus, Ramaya lama segera, Ramaya lama segera, Ramaya lama segera, Ramaya lama segera, Ramaya lama ya lama segera, Ramaya lama ya lama, Ramaya lama segera, Ramaya lama ya lama segera, Ramaya lama. Terus menyembah Tuhan, hadirat Tuhan. Itulah yang kami rindukan setiap hari. Ada kekuatan yang baru, ada kuasa yang baru menyertai. Sebab itu jangan khawatir akan hari esokmu. Sebab di dalam Yesus Kristus ada pengharapan, ada masa depan yang cerah. Oh haleluya Jesus. Tetap dalam hadirat Tuhan. Oh Jesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus sanggup. Apapun yang kau hadapi saat ini, percaya Tuhan Yesus sanggup memulihkan.
Tuhan Yesus sanggup memberikan kemenangan. Dia Tuhan yang besar. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Katakan, Tuhan pasti sanggup. Amin. Tangannya takkan terlambat untuk menopangmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Amin. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Lebih lagi, haleluya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Amin. Tangannya takkan terlambat untuk menopangmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah,
bersyukur Tuhan. Engkau tidak pernah terlambat menolong kami. Pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Ketika kami dalam beban berat, mengalami pergumulan, di situ kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Ada damai sejahtera, ada sukacita yang melimpah, melampaui segala akal kami. Dan kami boleh melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Hanya Engkau satu-satunya pribadi yang mengenal kami. Jesus, haleluya. Haleluya. Oh Jesus. Kami percaya Tuhan, Engkau pemilik hidup kami. Engkau pemulih kami. Tuhan Yesus, Engkau melihat jemaat saat ini Tuhan. Pribadi lepas pribadi Bapa. Hamba-Mu tidak mengerti, namun Engkau Tuhan yang Maha Tahu. Di tempat yang maha tinggi, Engkau juga hadir di tengah-tengah kami. Oh Jesus, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah mengangkat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hati. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh, kasih-Mu luar biasa. Kasih Tuhan membebat setiap hati yang terluka. Kasih Tuhan memulihkan setiap kami. Kasih tanpa batas. Ketika kami memandang salib-Mu Tuhan, kami menemukan kasih yang luar biasa. Ketika kami memandang salib-Mu Tuhan, sudah selesai. Engkau telah melakukannya sampai selesai. That is finished. Semua selesai. Semuanya selesai. Dan Engkau memberikan sukacita yang besar bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya.
Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di Gereja GBI Family Blessing. Jemaat bisa transfer ke rekening gereja yang ada di layar, atau bisa scan QR Code dengan aplikasi e-money yang ada di layar. Tetapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Sekarang dengan hati yang penuh ucapan syukur dan penuh sukacita, kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat memberi. Shalom, Jemaat GBI Family Blessing yang dikasihi Tuhan, yang disayang Tuhan dan diberkati Tuhan. Kita kembali akan menikmati firman Tuhan yang saya percaya firman Tuhan itu sangat besar kuasanya. Orang benar hidup oleh iman, dan iman akan terus bertumbuh kuat kalau kita terus mendengarkan firman Tuhan. Baik, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, kita akan berdoa lebih dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Engkau melayakan kami kembali beribadah kepada Tuhan di dalam doa malam Kamis, walaupun via online Tuhan. Terima kasih, kami tetap percaya Engkau ada tengah-tengah kami, dan kami sungguh terus minta pimpinan Tuhan, minta hadirat Tuhan, dan firman Tuhan boleh menjadi rema, berbicara secara khusus kepada kami. Firman-Mu kekuatan bagi kami. Firman Tuhan ya dan amin, yang menuntun kami, yang mengajar kami, mengingatkan kami kembali. Dan kami terus mau memiliki pengenalan kepada Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah. Urapan-Mu untuk kami semua, urapan-Mu untuk hamba bergantung penuh dan mengandalkan-Mu. Hikmat ilahi boleh terus Engkau curahkan untuk hamba. Terima kasih firman Tuhan menjadi berkat bagi kami semua. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya sampaikan kembali tentang visi gereja kita di tahun 2021 ini, yaitu terus berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Situasi kondisi apapun yang ada di dunia ini, situasi kondisi apapun ada dalam kehidupan kita, yang ada di sekitar kita, tidak boleh menghalangi untuk kita terus berbuah. Visi gereja tahun 2021 untuk terus berbuah yang banyak, diambil dari Yohanes pasal 1 ayat 8 yang berbunyi demikian. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Dan Filipi pasal 1 ayat 22a. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Tema khotbah saya pada malam ini, hidup yang berbuah banyak. Berbuah banyak. Karena yang diminta Tuhan untuk kita semua, buah yang banyak. Bukan buah yang sedikit, buah yang banyak. Jadi di tahun 2021 kita terus berbuah yang lebat, berbuah yang banyak untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Jika kita masih diberikan kesempatan hidup saat ini, kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan, pasti ada maksud dan tujuan Allah untuk saya dan saudara. Kita mendengar, kita melihat melalui televisi, berita tanggal 9 Januari hari Sabtu, tiba-tiba terjadi peristiwa yang sungguh mengejutkan. Pesawat Sriwijaya jatuh
Dan semua penumpangnya meninggal termasuk kru pesawat, total 62 orang. Dan di dalamnya termasuk ada anak-anak, ada bayi juga. Dan juga hari Jumat pagi ada gempa bumi di Mamuju, di Sulawesi Barat. Ada sekian puluh orang yang meninggal. Itu jam 1:30 pagi kurang lebih. Kejadiannya ada gempa bumi, 6,2 skala Richter. Pada saat orang tidur nyenyak, tiba-tiba ada gempa bumi. Dan ada rumah yang roboh, gedung yang roboh. Dan yang meninggal itu kena reruntuhan bangunan. Dan mereka dalam kondisi saat tidur. Ini mengingatkan kita semuanya, mengingatkan manusia bahwa umur manusia itu sangat singkat. Sementara untuk mati tidak harus nunggu sakit dulu, untuk mati tidak harus nunggu sakit COVID dulu. Memang sekarang yang sakit COVID dan akhirnya meninggal itu juga puluhan ribu orang. Kalau dunia sudah jutaan. Tetapi sekali lagi melalui peristiwa ini, bahwa untuk meninggal itu tidak harus sakit dulu. Bisa dalam kondisi sehat, bisa dalam kondisi tidur, tiba-tiba meninggal. Itu kedaulatan Tuhan. Dan kalau kita masih diberikan kesempatan hidup, untuk apa? Kalau manusia masih diberikan kesempatan hidup, untuk apa? Nah, ini yang harusnya direnungkan dengan bijaksana. Yang jelas, kalau kita hidup saat ini diberikan kekuatan, diberikan kesehatan. Firman Tuhan katakan, untuk terus bekerja memberi buah. Nah, untuk kita bisa berbuah, maka kita harus terus melekat kepada Tuhan. Seperti ranting melekat kepada pokok anggur. Dan Yesus adalah pokok anggur. Jadi kita harus melekat kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan di Mazmur pasal 91 ayat 14 sampai 16 berkata demikian. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Luar biasa. Melekat. Kalau kita melekat sama Tuhan, ada janji Tuhan yang luar biasa. Yang membuat kita juga akan terus berbuah. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Orang yang melekat sama Tuhan pasti berbuah. Dan Tuhan akan memuliakannya. Hati yang melekat kepada Tuhan berarti mencintai dengan kesungguhan hati. Tidak ada keraguan ataupun kebimbangan kepada Tuhan. Dia akan suka memuji Tuhan. Dan suka menyembah Tuhan. Dan terus akan berdoa mewujudkan bergantung penuh pada Tuhan. Tahun 2021 masih panjang. Kita baru masuk ke minggu ketiga. Dan saya percaya apa yang akan terjadi di depan, kita akan bisa melewatinya bersama Tuhan. Kita hidup di dalam kemenangan. Nah, untuk memiliki hati yang melekat kepada Tuhan, dibutuhkan dua hal. Saya ulangi, untuk memiliki hati yang melekat kepada Tuhan, dibutuhkan dua hal. Yang pertama, kerinduan yang mendalam. Kerinduan yang mendalam. Hati yang melekat dibutuhkan passion, hasrat, kerinduan yang dalam diri kita kepada Tuhan. Tidak berhenti sampai keinginan semata. Kata rindu menurut Kamus Bahasa Indonesia memiliki arti sangat ingin dan berharap benar terhadap sesuatu. Contoh, ia rindu benar kepada anak istrinya. Ia merindukan kekasihnya. Sangat berharap untuk bertemu. Nah, apakah kita juga memiliki kerinduan seperti ini kepada Tuhan? Contoh seorang yang memiliki kerinduan yang luar biasa untuk terus dekat sama Tuhan adalah Daud. Bahkan tertulis di Mazmur 84 ayat 11. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Tertulis juga Daud itu memuji Tuhan 7 kali sehari. Dan
Demikian juga Daniel. Daniel juga punya kebiasaan untuk memiliki waktu memuji Tuhan. Bersendiri dengan Tuhan. 3 kali dia berdoa dan memuji Tuhan. Setiap hari. Bagaimana dengan kita? Bapak Ibu dikasih Tuhan. Biarlah kita juga memiliki hati yang rindu kepada Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya. Sungguhkah kita memiliki kerinduan? Rindu menyenangkan Tuhan. Adakah waktu yang saudara sediakan untuk bersendiri dengan Tuhan? Saudara sendiri yang bisa menjawab. Dampak daripada kehidupan Daud yang seperti ini adalah Daud sukses menjadi Raja Israel. Raja yang hebat, raja yang bisa menyatukan begitu banyak wilayah Israel. Dan dia menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Daniel menjadi orang kepercayaan 4 raja. Nebukadnezar, Belsasar, Darius, dan Kores. Padahal dia adalah orang buangan. Tetapi kerinduannya terus untuk menyenangkan Tuhan. Melekat sama Tuhan. Maka seperti di Mazmur pasal 91 tadi, Tuhan meluputkan dia dan Tuhan memuliakan dia. Demikian juga ayat ini berlaku untuk saya dan saudara. Tuhan meluputkan kita dan memuliakan kita. Bagian Tuhan dilakukan Tuhan sendiri, bagian kita juga harus kita lakukan dengan kesungguhan. Yang kedua, kepercayaan yang mendalam. Simak baik-baik pernyataan ini. Saat ini banyak orang percaya yang tidak percaya, apalagi mengenai mukjizat. Ya, kalau kita sungguh-sungguh mengatakan aku percaya kepada Tuhan, kepercayaan itu harus total. Mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun bahwa Allah sungguh sangat baik dan sanggup menolong kita. Tidak ada keraguan sedikit pun bahwa Allah sanggup menolong kita. Bahwa rencananya itu baik. Sesulit apapun keadaan kita, kita tetap percaya dan kita bisa bersyukur bahwa sungguh Tuhan itu sangat baik, teramat baik. Dan bahwasanya kasih setianya kepada kita tetap sampai selama-lamanya. Yohanes pasal 15 ayat 7 berkata demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Mempercayai sepenuh hati firman Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Syaratnya apa? Jikalau kita tinggal di dalam Tuhan. Dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Bagaimana firman itu tinggal dalam kita? Kalau kita jarang baca firman Tuhan. Kalau jarang kita mendengar akan firman Tuhan. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Luar biasa. Apa yang membuat kita takut? Apa yang kita membuat kita khawatir? Intinya kurang percaya. Kurang percaya. Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Jadi kalau sungguh-sungguh kita orang percaya yang mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati, mempercayai firman Tuhan, maka kita pasti berbuah, pasti hidup kita memuliakan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mujizat masih ada, tersedia untuk saya dan saudara. Di dalam persoalan masalah, engkau justru mengalami Tuhan, bahwa Tuhanmu itu nyata, Tuhanmu itu hidup, namanya Yesus Kristus Tuhan. Apapun persoalanmu, percayai sungguh-sungguh bahwa Tuhan sanggup menolongmu. Perkatakan firman Tuhan. Contoh, saat Daud mengalami keadaan yang sulit, terjepit, saat Amalek menyerang Siklag, dan 2 istri Daud ditawan, hartanya dirampas. Demikian juga anak buahnya, keluarga, istri, anaknya ditawan, harta dirampas. Di 1 Samuel pasal 30, saudara bisa baca secara komplit. Apa yang mereka alami? Membuat mereka syok, terkejut, dan mereka menangis dengan suara nyaring. Termasuk Daud pun juga menangis. Itu manusiawi. Tiba-tiba ada masalah, saudara tiba-tiba punya masalah, saudara bisa saja saudara menangis. Tetapi apa yang dilakukan Daud perlu kita teladani. Di ayat 6 dan 8. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Karena rakyat marah menyalahkan Daud. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ini yang perlu kita contoh. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Apapun keadaanmu, sesulit apapun keadaanmu, bila engkau menguatkan kepercayaanmu kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Yesus namanya. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Berdoa kepada Tuhan itu 2 arah, jangan 1 arah. Engkau boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menikmati hadiratnya. Kita memohon dalam doa, minta pertolongan Tuhan. Dan engkau juga bisa menunggu jawaban Tuhan. Daud mengalami. Saat dalam kondisi terjepit, Daud bertanya kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab. 2 arah. Apapun kesulitanmu, percayalah, Tuhan sanggup menolong. Tiap hari engkau berdoa, minta tuntunan Tuhan. Minta hikmat Tuhan. Tuhan tolong aku. Minta pimpinan supaya aku setiap hari hidup di dalam kehendak-Mu. Hidup yang sukses, hidup dalam kehendak Tuhan. Demikian juga tentang Sadrah, Mesak, dan Abednego. Dia punya kepercayaan mendalam kepada Allah yang dia sembah. Allah Israel, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Saat mereka diperhadapkan hidup dan mati, harus menyembah patung buatan Nebukadnezar. Mereka memilih tidak mau menyembah, walaupun risikonya adalah mati. Di Daniel pasal 3, ayat 16-18. Lalu Sadrah, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Luar biasa. Iman yang bulat kepada Allah yang mereka sembah. Sehingga Sadrah, Mesak, dan Abednego berani mengambil risiko.
Kalau mereka pun harus mati karena Tuhan, mereka siap. Karena mati, karena iman kepada Tuhan Yesus. Untuk kita, ada jaminan hidup yang kekal. Demikian juga mereka percaya. Kalau mereka mati karena terbakar, hangus, mereka siap. Karena mereka percaya kepada Allah pemilik surga. Tapi apa yang terjadi saat mereka dilemparkan di dapur api? Mereka tidak mengalami kematian. Karena ada sesosok orang seperti dewa, kata Nebukadnezar, berjalan bersama mereka. Dan ayat 28, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya. Saya ulangi, yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun, ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Ayat 30, lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Haleluya. Iman, kepercayaan yang sepenuh hati, mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati, apapun risikonya, justru Tuhan bertindak dan Tuhan memuliakan mereka. Demikian juga kita, percayalah sungguh-sungguh Allah sanggup menolong saudara. Allah sanggup memuliakan saudara. Haleluya. Tetap semangat. Ayo berikan tos kanan kiri dalam keluargamu. Sampaikan, ucapkan dengan keras. Tetap mempercayai Tuhan. Haleluya. Haleluya. Apapun keadaan kita, tetap mempercayai Tuhan. Dan dengan demikian kita akan berbuah yang banyak. Jangan seperti Thomas, salah satu murid Yesus. Saat teman-temannya berkata, aku telah melihat Tuhan. Tapi Thomas berkata, aku enggak percaya. Mari kita baca Yohanes pasal 20, ayat 24 sampai 29. Tetapi Thomas dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Kasus Thomas itu mengingatkan kembali saya dan saudara untuk terus menjaga hati, untuk terus kita mempercayai Tuhan. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Dan perkataan Yesus juga untuk saya dan saudara. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya.
Percayalah bahwa Allah selalu beserta kita. Percayalah bahwa Allah sumber jawaban untuk persoalan kita. Percayalah Dialah Allah penyembuh bagi kita. Percayalah Ia sanggup memberkati kita. Dan berkat Tuhan tidak dipengaruhi situasi kondisi apapun. Karena Dia yang berdaulat atas Sikon. Sudah percaya? Kalau engkau percaya sungguh-sungguh, engkau mengalami akan kuasa Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan, ya dan amin. Ayat terakhir. Efesus pasal 5 ayat 8 dan 9. Memang dahulu kamu ada kegelapan, tetapi sekarang kamu ada terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Kita anak-anak terang, maka kita harus berbuah kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Lekatkan hati saudara kepada Yesus, maka Yesus akan melakukan yang terbaik untuk saudara. Jadikan Ia Allah, Bapa dan sahabat kita selama-lamanya. Terus berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya! Tetap semangat, tetap berbuah. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan. Bila kita semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan, kita terus semangat berkarya bagi kerajaan Allah. Percayalah, Tuhan sanggup membuat kita beda dengan orang-orang yang enggak percaya. Tuhan mengadakan perbedaan antara orang yang sungguh mempercayai Tuhan dengan segenap hati dan yang separuh hati. Yang Tuhan inginkan adalah mempercayai Dia dengan segenap hati. Terus melekat dan otomatis kita akan berbuah banyak. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih betapa luar biasanya Engkau. Tuhan Yesus sangat baik. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau hidup kami terus berbuah banyak. Kami menjadi pelaku firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami dan mampukan kami. Terima kasih Roh Kudus tolong kami. Apapun persoalan masa yang kami hadapi, kami percaya Tuhan sanggup menolong kami. Engkau Allah yang memberikan kami kekuatan. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepada kami semua. Terima kasih, berkati bangsa negara kami, berkati Indonesia, ampuni dosa bangsa kami, selamatkanlah Indonesia, lawatan-Mu boleh terjadi untuk Indonesia. Terima kasih untuk vaksin yang sudah mulai disuntikan kepada masyarakat Tuhan, kiranya Engkau memberkati proses akan vaksinasi ini, kiranya semua berjalan dengan baik, dengan lancar Tuhan. Dan biarlah penularan COVID ini boleh segera berakhir dan pemulihan terjadi untuk Indonesia. Pemulihan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat. Roh Kudus, Engkau menolong Tuhan, Engkau tolong. Berkati pemerintahan kami, berkati Bapak Presiden kami, juga para pejabat di pusat dan daerah. Tuhan tolong mereka supaya mereka berhasil dalam tugas tanggung jawab mereka, memimpin dengan keadilan, kejujuran, dan terutama takut akan Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Indonesia dikasihi Tuhan, Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia sejahtera, Indonesia aman, Indonesia damai. Terpujilah nama Tuhan. Mari jemaat, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai, sejahtera, dan berkat ini kau terima dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus Tuhan saat ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya bahwa saudara dikasih Tuhan, diberkati Tuhan, katakan sama-sama, amin. Semangat.